Ya, baik. Terima kasih Bu Rita untuk pemaparannya. Saya kira sangat mencerahkan, sangat mendalam, komprehensif. Dan tadi seperti yang kita lihat di presentasi ada beberapa link ataupun buku yang bisa juga kita kita baca atau kita akses untuk kemudian memperdalam pengetahuan kita tentang siapa itu Mesias di Perjanjian Lama, gambaran Mesias di Perjanjian Lama. Ya, terima kasih Bu Rita. Saya langsung saja lanjutkan pada sesi tanya jawab karena sudah ada banyak masuk pertanyaan dan banyak pertanyaan yang masuk. Kita punya waktu sampai pukul 21.30 ya untuk tanya jawab. Jadi masih ada sekitar setengah jam untuk kita berdiskusi soal topik hari ini. Oke, saya langsung ke pertanyaan yang pertama. Saya gabungkan beberapa pertanyaan yang agak mirip-mirip sehingga semua pertanyaan nanti bisa diakomodir. Pertama yakni mengenai pertanyaan pertama yakni tentang Isa Al-Masih. Dari Bapak Nuah Sembiring di YouTube, apakah pribadi Isa Al-Masih tidak tertulis di PL dan PB itu sama persis dengan pribadi Yesus Kristus? Ada sangkut pautnya juga dengan pertanyaan Pak Tumpak Elvensius. Ya, apakah Isa Al-Masih dalam Al-Quran adalah identik sama dengan Yesus Kristus dalam Alkitab? Sehingga kita bisa refer untuk menjelaskan kepada saudara kita yang Muslim. Dan apakah Isa Al-Masih sama artinya dengan Masehi dan Mesias? Begitu pertanyaannya, Bu Rita mungkin bisa langsung menjawabnya. Nama Yesus dalam bahasa Ibrani itu Yehoshua. Kemudian Aramaiknya itu Yeshua. Jadi seperti Alexander menjadi Alex saja. Disimplified. Yehoshua menjadi Yeshua. Nah, kemudian kata Yeshua ini mengalami perbedaan atau mengalami perubahan menjadi Yeshu. Kata Yeshua tadi dalam bahasa Arab ya seperti Israel, Yisrael menjadi Israel. Yesaya menjadi Isaya. Terus kemudian Yitzhak menjadi Itzhak. Yefta menjadi Iftah. Nah, berarti Yeshua menjadi Isya itu adalah perubahan secara fonetik saja. Nah, Isya Al-Masih. Al itu adalah definite artikel. Masih berarti Mesias. Nah, Yesus sang Mesias. Yeshua HaMashiach, Isa Al-Masih. Nah, memang ada perbedaan detail mengenai kelahirannya. Nah, ini kan seperti dua buku yang bercerita tentang tokoh yang sama, tetapi bukunya beda, konsepnya beda. Ya, nggak jauh-jauh misalnya. Kita melihat pada pada masa Pilpres yang beberapa tahun lalu, itu mengatakan Jokowi, satu buku mengatakan Jokowi adalah seorang nasionalis, bla 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 bla. Nah, kemudian ada buku kedua menulis Jokowi adalah seorang anak dari komunis, memiliki darah Tiongkok dan seterusnya. Tapi apakah Jokowi ini adalah orang yang beda? Enggak. Jokowinya tetap sama. Bukunya yang beda. Nah, seperti ini juga. Nah, Isa Al-Masih yang dikenal oleh teman Muslim adalah Yesus Kristus yang kita kenal. Nah, kenapa beda? Ya, kitabnya beda. Nah, kalau sama kan jadi Kristen. Jadi, jangan mengharapkan suatu kesamaan, kepersisan, tetapi yang pasti Yesus Kristus hanya satu kali datang dan kita sedang menunggu dia datang kembali. Jadi apa yang dihormati oleh orang Muslim, Isa Mesias, Isa sang Mesias, Isa Al-Masih itu adalah Yesus sang Mesias bagi kita, sama saja. Ya, itu pandangan saya dan pandangan saya ini memang banyak didebat oleh orang-orang yang tidak mau menyamakan, termasuk Allah Islam dan Allah Kristen sama apa enggak, kita bisa berdebat banyak. Dalam pandangan saya, yang membedakannya itu kitabnya, tapi sosok Allah itu satu. Ya sudah, satu. Konsepnya yang berbeda.
Kalau sama, jadi Kristen semua dong. Atau jadi Islam semua. Jadi jangan mengharapkan kesamaan. Bro Jeko, silakan yang lain. Oke, baik Bu Rita, terima kasih jawabannya. Pak Noah Sembiring dan Tumpak Elvensius, terima kasih untuk pertanyaannya, kiranya menjawab. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ada masuk dari YouTube, Bapak Ruli Manuel. Saya bacakan, malam Bu Rita, kalau Yesus adalah Adam yang baru, apakah ada Hawa yang baru? Mohon penjelasannya, terima kasih. Kenapa harus ada Hawa yang baru? Ya. Ini kalau kita melihat dosa itu tidak pernah dirujuk sebagai dosa Hawa. Dosa itu dirujuk sebagai dosa Adam. Kenapa disebut sebagai dosa Adam? Nah, kita bisa lihat kisahnya dalam Kejadian pasal 3. Ketika perempuan itu terperdaya oleh ular, dia melihat buah ini kayaknya enak deh. Dan kemudian dia makan. Ketika dia makan, adakah terjadi perubahan? Tidak. Kenapa tidak terjadi perubahan? Karena perintah itu diberikan kepada Adam. Nah, maka ketika dilanggar oleh perempuan itu, tidak terjadi apa-apa. Karena memang perintah itu diberikan kepada Adam, tidak kepada perempuan. Karena perempuan belum diciptakan. Kejadian 2 ayat 17. Pada hari engkau memakannya, bukan pada hari kalian memakannya. Engkau siapa? Engkau Adam. Nah, barulah kemudian diciptakan perempuan. Nah, maka ketika perempuan itu makan, tidak terjadi apa-apa. Dia tidak memahami kalau dia telanjang. Ketika perempuan ini menawarkan kepada suaminya, dan suaminya itu tidak mengoreksi apa yang dilakukan oleh istrinya, ya, maka Adam ikut memakan, jadilah perubahan itu. Adam mengetahui bahwa dia telanjang. Nah, Anda lihat di sini kenapa dalam ilmu teologi dosa itu tidak disebut dosa Hawa, tetapi dosa Adam. Maka oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 45, ya, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah, di sini sudah dapat membaca secara jelas bahwa tidak perlu ada Hawa akhir. Demikian, Pak Jeko. Ya. Baik, terima kasih. Kiranya menjawab untuk pertanyaannya Pak Ruli Manuel dari YouTube. Saya lanjutkan dengan pertanyaan dari Bapak Andili. Shalom Bu Rita, saya ingin bertanya. Pada zaman dulu, pengorbanan anak sulung kepada Dewa Molok. Mengapa kejadian ini hampir sama tipologinya dengan pengorbanan Yesus yang dikorbankan? Terima kasih Bu Rita. Kenapa pengorbanan kepada Molok itu dilarang? Nah, Molok itu apa sih? Cara korban kepada Molok itu adalah pengorbanan anak-anak sulung kepada Molok. Dan itu dilarang. Kenapa? Karena pembunuhan anak-anak sulung kepada dewa-dewa itu menyalahi hukum Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 28. Apa sih? Mandat dari Tuhan kepada manusia, beranak pinaklah kamu. Nah, kalau mereka membunuh, mereka itu melanggar mandat dari Tuhan untuk beranak pinak. Dan mereka menghabisi nyawa. Kenapa Kain dihukum oleh Tuhan? Karena dia menghabisi nyawa. Menghabisi nyawa adalah dosa yang amat serius dalam Alkitab. Kenapa? Karena membunuh seseorang tidak hanya membunuh orang itu saja, tetapi membunuh generasi. Generasi yang akan lahir dari orang itu. Maka ini adalah suatu perbuatan yang sangat jahat. Nah,
Tapi kenapa? Ya, kenapa kok malah Tuhan itu mengorbankan anaknya sendiri? Apakah ini bukannya jadi berseberangan atau kontradiksi dengan hukumnya sendiri? Nah, ya, kita kembali pada yang ditulis oleh Rasul Paulus tadi. 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Dan dari Adam ini, karena dia berdosa, maka dia menurunkan kodrat dosa kepada segenap keturunannya. Nah, maka dosa yang awalnya dilakukan oleh satu orang itu harus dibereskan oleh satu orang. Nah, pemberesnya siapa? Orang yang tidak bercacat. Nah, ini seperti orang yang dosanya itu atau hutangnya itu dibayar lunas oleh pihak si pemberi hutang. Misalnya begini, saya punya teman yang saya yakin kalau dia itu nggak bisa utang yang saya berikan kepadanya. Dia utang kepada saya 10 juta. Tapi karena keadaannya yang sangat miskin, saya yakin dia tidak bisa membayar hutangnya sebanyak 10 juta itu. Maka kemudian saya bilang, hutangmu sudah aku lunasi. Hutangmu sudah diampuni. Nah, apa sih konsekuensi ketika saya mengatakan hutangmu sudah aku ampuni? Apa konsekuensinya? Ketika saya berkata hutangmu sudah kuampuni atau hutangmu sudah kulunasi, konsekuensinya itu saya menghisap nilai hutang tadi menjadi resiko saya sendiri. Nah, demikianlah Tuhan juga. Nah, manusia kalau berdosa upahnya mati. Kalau manusia upahnya mati, ya sudah mati kekal. Dia tidak dapat dihidupkan lagi. Berarti dia selama-lamanya mati kekal. Tidak akan ada nyawa yang dapat mengembalikan nyawa itu kecuali saya menghisapnya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi hutang darah itu dihisap sendiri oleh Tuhan. Maka mau nggak mau, dialah yang datang sendiri ke bumi ini untuk membayar hutang darah tadi. Demikian, Bro Jeko. Baik, terima kasih penjelasannya. Kita lanjutkan lagi ke pertanyaan keempat dari Bapak Rizky terkait dengan kata Mesias. Dimulai dari kitab apakah kata Mesias itu, dan hal-hal yang berhubungan dan topik Mesias itu mulai terdapat dari kitab apa saja. Apakah sebutan anak manusia yang digunakan Yesus atau Yesua dalam kitab-kitab Injil itu diambil juga dari kitab Daniel pasal 7 ayat 1 sampai 28. Apakah Mesias yang digunakan dalam perjanjian lama artinya Tuhan atau ada arti yang lain? Ya. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa Mesias itu artinya secara harfiah adalah yang diurapi. Kata Mesias pertama kali itu dituliskan dalam Imamat 4 ayat 3. Dan kata Mesias ini dikenakan kepada para imam besar. Karena inaugurasi dari imam besar itu dia diurapi. Demikian juga para raja, dia diurapi. Nah, tetapi dalam pemahaman orang Yahudi sendiri, seperti tadi sudah saya jelaskan, Kejadian 3 ayat 15, seperti dituliskan dalam Targum Jonathan. Di situ ada Malha Mesiha, ya, yang dimana orang yang dijanjikan oleh Tuhan untuk membereskan, menginjak dari kepala ular itu, dia adalah Malha Mesiha. Jadi kata Mesias itu dibaca oleh orang Yahudi sejak Kejadian 3 ayat 15. Dan ini selaras dengan apa yang diajarkan oleh Bapak Gereja Irenaeus. Bahwa Kejadian 3 ayat 15 itu adalah Injil yang pertama.
pengharapan akan Mesias, pengharapan akan hutang dari darah itu dibayar oleh remuknya dari si tumit itu ketika dia menginjak dari kepala ular. Nah, kita tadi juga sudah belajar banyak contoh-contoh Mesias, bahkan ada Mesias yang non-Yahudi. Siapa? Kores. Kenapa Kores dikatakan sebagai Mesias? Karena dia diurapi oleh Tuhan untuk mengembalikan umat Tuhan ini kembali ke tanah suci. Jadi sebenarnya kata Mesias itu bisa kepada beberapa orang di dalam Perjanjian Lama. Tetapi setelah pembuangan di Babel, konsep Mesias seperti dituliskan dalam kitab Daniel pasal 9 itu adalah Mesias yang mengembalikan kejayaan Yerusalem. Nah, itulah yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi sampai dengan hari ini. Demikian, Bro Ceko. Baik, kita langsung ke pertanyaan kelima dari Bapak Baktiar Simatupang. Mohon penjelasannya, Bu, antara pengertian yang diutus dengan yang diurapi. Terima kasih. Tuhan bisa mengutus siapa saja. Para nabi itu adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Siapa yang diurapi? Bisa siapa saja. Para imam itu diurapi. Para raja Israel, orang-orang yang diurapi. Orang-orang tertentu bahkan bangsa kafir seperti Kores juga diurapi. Nah, tapi konsep mesianik untuk eskatologis orang Yahudi adalah Mesias yang mengembalikan kejayaan Israel. Yang mereka harapkan dia pastilah pahlawan. Yang nggak boleh mati menurut Rambam. Nah, kalau Mesias itu mati berarti dia Mesias yang palsu. Nah, terjadi banyak sekali polemik yang membuat Yesaya 53 tidak dibacakan lagi di sinagoga karena mengandung banyak polemik. Bukan berarti ayat itu dihapuskan karena mengandung polemik itu tadi. Nah, sekarang konsep Mesias yang mana? Konteksnya apa? Nah, konteks Mesias yang sedang kita bicarakan ini adalah konsep Mesias yang sebagai penggenap, yang dimana dalam benak Yesus itu konsep Mesias adalah Mesias yang membayar hutang dosa, yang menebus manusia dari hutang dosa untuk kehidupan yang kekal, konsep keselamatan yang kekal. Tetapi konsepnya orang Yahudi apa? Konsep yang earthy, konsep duniawi, mengembalikan kejayaan Israel, membangun kembali Bait Allah. Itu konsep yang sangat duniawi, sangat sementara. Kalau itu dibandingkan dengan konsep yang kekekalan, nggak ada artinya. Itulah kenapa Tuhan perlu 3,5 tahun untuk membrainwashing murid-muridnya dahulu. Untuk memahami konsep kematian Mesias yang menderita ini yang sedianya membayar hutang dosa manusia. Demikian, Bro Jeko. Baik, terima kasih. Pertanyaan ke-6 dari Pak Alex dari Cibubur. Ini terkait dengan Yesua dalam Perjanjian Lama. Pertanyaannya, kenapa butuh kehadiran Yesua jika dosa bisa diampuni dengan korban penebusan dosa? Kenapa dinamakan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Lalu apakah ada hubungan antara Yesua sebagai penebusan terhadap Perjanjian Lama yang sudah dilanggar oleh salah satu pihak itu? Oke. Kenapa kalau pengampunan dosa dengan darah binatang itu cukup, kenapa Yesua itu harus datang? Pengorbanan darah binatang, apapun itu, semuanya adalah tipologi. Ya, tipe. Kalau itu tipologi, maka harus ada penggenapnya secara real. Nah, untuk memberikan pemahaman ini, Tuhan butuh waktu. Nah, seperti juga ketika Tuhan membunuh binatang yang tidak berdosa. Nah, kalau Anda membaca kitab Kejadian pasal 3, Anda akan melihat banyak sekali
kontradiksi kalau Anda tidak mengerti. Misalnya ini, Kejadian 2 ayat 17 menyatakan, semua buah dari pohon di taman ini boleh kamu makan, kecuali ya, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kalau Anda membaca Kejadian pasal 3, ketika Adam makan buah itu, Adam mati nggak sih? Adam nggak mati. Kenapa Adam tidak mati? Karena di Taman Eden, Tuhan sudah memberikan tipologi pembayaran kematian itu. Apa tipologinya? Ada binatang yang dibunuh oleh Tuhan. Padahal sebelumnya ketika Adam itu tahu dia telanjang, dia sudah menyemat daun pohon ara untuk menutup kemaluannya. Nah, secara fungsi pakaian dari Tuhan maupun pakaian made in Adam sendiri ini sama secara fungsi, menutupi kemaluan. Tetapi kenapa cawat daun made in Adam ini ditolak oleh Tuhan? Karena ketelanjangan itu ditutup oleh suatu rekayasa manusia sendiri yang sebenarnya tidak membereskan masalahnya. Ya. Jadi ini seperti orang-orang duniawi yang berusaha menggapai Tuhan dengan amal ibadah mereka. Jadi mereka bayar zakat, mereka puasa, mereka pergi ke tanah suci, amal ibadah, upaya mereka sendiri untuk mendatangi Tuhan. Tapi Tuhan berkata, tidak, dosamu tidak akan dapat diampuni kecuali dibayar dengan nyawa. Nah, di Taman Eden, Tuhan sudah memberikan tipologi itu. Tuhan membunuh binatang yang tidak berdosa, diambil kulitnya untuk dipakaikan ke Adam. Ini menjadi satu tipologi. Gara-gara kamu Adam berdosa, maka ada binatang yang terbunuh untuk menutupi aibmu. Nah, ini adalah tipologi. Nah, tipologi ini kemudian diulang kembali dengan peristiwa Kain dan Habel. Kain memberikan hasil bumi. Habel memberikan persembahan yang berdarah. Yang diterima yang di mana? Yang diterima oleh Tuhan adalah persembahan yang berdarah. Kenapa Tuhan menolak persembahan Kain? Bukan karena nilainya, bukan karena Tuhan pengen banyak, bukan. Tetapi esensi dari persembahan itu datang kepada Tuhan harus memberikan sesuatu yang memiliki harga nyawa. Nah, tipologi kematian darah binatang itu menjadikan satu tipologi, inilah kalau kamu mau deketin Tuhan harus ada nyawa yang dibayar. Dan tipologi ini diulang-ulang sampai ibadah orang Israel, sampai nanti pada kelahiran Sang Mesias yang disebut pada Kejadian 3 ayat 15, yang dituliskan ada Malcha Mesiha dalam Targum Jonathan itu, dan orang Yahudi memandang itu adalah harapan bagi Sang Mesias, dan kemudian segala persembahan korban ini diselesaikan oleh penggenapan itu. Jadi kalau seandainya terus-menerus diadakan korban binatang, ya berarti Mesiasnya belum datang. Ketika Mesias itu sudah datang, persembahan binatang ini sudah selesai. Itulah sebabnya oleh kehendak Tuhan, setelah kematian Yesus di kayu salib, bukan kebetulan Bait Allah di Yerusalem runtuh pada tahun 70. Ketika Bait Allah di Yerusalem itu runtuh pada tahun 70, artinya orang Israel berhenti mempersembahkan korban. Karena korban tidak boleh diberikan di luar Bait Allah. Nah, sekarang Bait Allahnya nggak ada. Maka mereka tidak dapat mempersembahkan korban. Nah, bagi kita yang mengimani Yesus adalah Sang Mesias yang menggenapi segala korban binatang,
sudah nggak perlu lagi. Maka oleh kehendak Tuhan, bait Allah itu dibiarkan runtuh. Nah, ada sebagian orang Kristen yang katanya kembali ke akar Yudaisme, ya, atau kembali ke akar Yudaik, atau kembali ke Yahudi. Mereka ikut menyokong keinginan Yahudi untuk membangun bait Allah ketiga. Nah, buat saya ini keliru. Kita nggak perlu dibangunnya bait Allah ketiga. Buat kita nggak ada esensinya, nggak ada penting-pentingnya. Kalau bait Allah itu kembali dibangun di Yerusalem, Anda tahu apa yang terjadi? Orang Yahudi mempersembahkan korban. Apakah itu cocok dengan keimanan kita? Yang dimana Tuhan Yesus sudah menggenapi, mengakhiri segala korban di perjanjian lama itu oleh korbannya sendiri. Demikian, Bro Jeko. Ya, saya lanjutkan ada hubungannya juga dengan pertanyaan yang selanjutnya dari Pak Tetek Sunario mengenai keselamatan. Jadi agama Yudaisme percaya pada Allah yang esa dalam hukum Taurat, namun tidak percaya pada Yesus sebagai Mesias, anak Allah, dan Juru Selamat, seperti agama Kristen. Bagaimana tentang keselamatan mereka pada akhir zaman? Demikian. Bagaimana dengan keselamatan orang-orang Yahudi yang tidak menerima Yesus? Nah, memang bagi kita, keimanan kita, keselamatan hanya dapat diraih oleh iman kepada Tuhan Yesus saja. Nah, tidak ada keselamatan bagi orang-orang yang lain. Nah, saya tidak menutup kemungkinan nanti ada saatnya bahwa sisa-sisa Israel ini dibawa untuk iman kepada Yesus Kristus. Nah, tentang keselamatan khusus untuk orang-orang Yahudi ini, ya, karena saya bukan Tuhan, tetapi saya percaya Tuhan adalah hakim yang adil. Dia punya perhitungannya sendiri. Ya. Jadi orang Yahudi Rabbinik, pasca jatuhnya bait Allah, mereka tidak dapat mempersembahkan korban. Nah, ini problem buat mereka. Ya. Sehingga mereka mengganti korban itu dengan pembacaan sidur, dengan pelajaran Torah dan lain-lain yang dianggap equal dengan pengorbanan itu. Jadi sebenarnya orang-orang Yahudi Rabbinik ini adalah orang-orang yang believe in guilt. Kenapa believe in guilt? Karena mereka tahu ibadah mereka tidak sempurna sebelum mereka dapat mempersembahkan korban di bait Allah. Selama ini mereka mengganti substitusi korban itu dengan sidur-sidur yang mereka baca, dengan liturgi-liturgi yang mereka lakukan dalam ibadah mereka. Ya. Tapi bagaimanapun, pasti ada perhitungan tertentu bagi Tuhan yang adalah hakim yang adil bagi khusus orang Israel ini. Terima kasih untuk jawabannya. Semoga menjawab untuk pertanyaan Pak Tetek Sunario. Iya, saya lanjutkan ke pertanyaan dari Bapak atau Ibu ini, dari Veki Misire. Ya. Mohon maaf jika salah menyebutkan. Apakah orang Yahudi memahami Mesias ilahi itu adalah Allah sendiri? Apakah orang Yahudi memahami Mesias itu adalah Allah mereka sendiri atau hanya sekedar nabi? Oke. Itulah yang dipersoalkan Tuhan Yesus. Ya. Bahwa siapakah Sang Mesias itu? Tuan atau anak Daud? Kalau dia adalah keturunan dari Daud, bagaimana mungkin dia adalah Tuhan? Sebenarnya di situ, ya, Tuhan Yesus sudah menunjukkan kepada orang-orang Farisi yang ada di depannya ini bahwa Sang Mesias yang dijanjikan itu dia adalah keturunan Daud, tapi Daud memanggil dia Tuan. Jadi tidak bisa tidak Sang Mesias ini adalah Mesias yang ilahi. Nah,
Seperti juga yang ditulis dalam Maleakhi 4 ayat 2, yang dimana perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu, dia mengimani ada kesembuhan dalam sayapnya. Nah, dia melihat Yesus yang mengenakan selendang sembayang, talib. Nah, itu adalah sayapnya orang Yahudi. Dia yakin itu adalah Mesias yang ilahi. Maka dia menjamah sayap itu dan dia disembuhkan. Orang yang matanya buta, dia menyebut Yesus, Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Nah, ketika dia menyebut Yesus anak Daud, dia menjadi sembuh. Jadi iman yang menjadikannya dia sembuh. Tuhan Yesus sendiri memberikan pengertian kepada orang-orang Farisi itu bahwa Sang Mesias itu adalah Tuan dan anak Daud. Nah, ini kan luar biasa. Jadi konsep perjanjian lama itu sudah menunjukkan bahwa Sang Mesias ini adalah Mesias yang ilahi. Seperti yang ditulis dalam Matius 22 ayat 41 sampai 46. Berceko. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Waktu tersisa berapa menit lagi? 7 menit lagi lah ya. Ada 6 menit lagi. Mungkin terakhir saya buka ruang gitu ya untuk mungkin ada yang di sini, ada yang ingin bertanya sekali lagi untuk nanti bisa langsung dijawab oleh Bu Rita. Mungkin yang di forum Zoom ingin menanyakan pertanyaannya langsung yang tadi belum saya tanyakan ke Bu Rita. Apakah ada? Ada yang respon, tanggapan, silahkan. Mumpung ada waktu. Pak Tumpak Elvensius, apa? Ya, terima kasih. Ya. Saya mau bertanya, itu artinya di kalangan Yahudi sekarang pun sudah banyak mungkin orang yang percaya kepada Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah mereka yang percaya kepada Yesus ini tetap menjalankan budaya Yahudinya, Ibu? Misalkan menjaga hari Sabat, sunnah, atau melakukan Paskah Yahudi. Ya, begitu. Terima kasih, Bu. Baik. Ya, seperti yang saya tampilkan tadi, orang-orang dari Israel Bible Center, misalnya Dr. Eli Lisorkin Eisenberg, dia adalah seorang Yahudi, dan dia seorang Yahudi yang percaya Yesus. Dan dia beribadah di sinagog. Dan dia masih melakukan ibadahnya sebagai seorang Yahudi. Tidak apa-apa. Karena memang kekristenan itu bagaimanapun sekarang telah menjadi institusi yang tergantung dari mana asalnya berada. Misalnya kita, GKI misalnya, ini adalah penginjilan dari Barat. Nah, sedangkan mereka tetap mengamalkan ibadah mereka sebagai orang Yahudi, tapi iman kepada Yesus Kristus. Yang penting imannya, Bapak. Ya, perkara nanti dia masih mengamalkan Sabat, tidak makan sesuatu yang low kosher, dan lain-lain, itu memang tradisi mereka. Toh kita juga punya banyak tradisi. Kita punya banyak tradisi yang diturunkan dari bapak-bapak leluhur dari gereja kita masing-masing. Jadi masing-masing punya tradisi, no problem. Yang penting imannya satu, bahwa Allah itu inkarnasi. Inkarnasi menjadi siapa? Yesus Kristus. Dan dia telah mati darahnya untuk membayar hutang dosa sejak Adam ini. Demikian Pak Tumpak. Terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Rita. Baik, terima kasih Pak Tumpak. Satu pertanyaan terakhir ya Bu, mumpung masih ada waktu. Jadi banyak sekali yang bertanya. Kita mendapatkan info dari YouTube dari Ibu Vivi Yustantiani. Malam Bu Rita, saya mau tanya kenapa kalau Tuhan sudah memberi mandat kepada Adam untuk beranak cucu, tapi kok ada yang mandul? Contohnya seperti Sarah, Rahel, dan seterusnya. Terima kasih. Kenapa ada kemandulan? Kenapa ada penyakit? Kenapa orang harus mati?
Nah, jawabnya satu. Karena Adam yang telah jatuh dalam dosa, dan kemudian Tuhan mengutuk tanah dari mana Adam berasal. Nah, karena kita menginjak tanah yang sudah dikutuk, maka kemudian manusia itu kemudian umurnya jadi pendek. Nah, zaman Adam sampai zamannya Nuh, itu orang-orang umurnya itu panjang-panjang. Nuh sendiri umurnya 950 tahun. Metusalah 960 tahun. Tapi begitu masuk ke generasinya Musa, Musa mati tahun berapa? 120 tahun. Nah, berarti ada kemunduran dari gen manusia. Ya. Yang dulu umurnya panjang karena manusia diciptakan Allah secara sempurna, nah, maka Adam bisa bertahan hidup 900 lebih. Demikian juga sampai Nuh bisa bertahan hidup 900 lebih. Nah, setelah itu berangsur-angsur ada penurunan harapan hidup manusia. Nah, penurunan harapan hidup manusia ini kenapa? Karena manusia menjadi tua, manusia menjadi penyakitan, termasuk manusia perempuan bisa menjadi mandul. Nah, kenapa ada kemandulan? Karena adanya dosa manusia yang tubuhnya, gennya itu sudah tidak dapat memproduksi hal-hal yang baik, termasuk melahirkan putra. Nah, kenapa kandungan perempuan ini, ya, kata kandungan dalam bahasa Indonesia apa kata lainnya? Rahim. Nah, kata rahim itu diambil dari bahasa Arab, rechem, ya, rahim, rechem bahasa Ibraninya. Nah, kata rechem itu adalah artinya kasih karunia. Nah, kepada Sarah yang mandul, Tuhan menyembuhkan dengan memberikan putra di kandungannya, rechem. Nah, ketika rechemnya si Sarah ini diberikan putra, maka itu adalah kasih karunia. Nah, demikian juga Rahel. Nah, ketika Tuhan mendengar doanya, ketika Rahel bertobat dari keegoisannya dari saudaranya Lea, nah, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kandungannya. Rechem, Tuhan memberikan kasih karunia, rechem, racham, rachamim. Nah, rahim. Nah, maka Tuhan memberikan putra bagi kandungannya. Nah, kenapa kandungan bisa mandul? Karena manusia yang berdosa. Tapi Tuhan memberikan karunia kepada ibu-ibu leluhur bangsa Israel ini yang dulunya itu mandul. Siapa yang mandul? Sarah. Kemudian siapa lagi? Istrinya Ishak. Ribka. Ribka itu juga mandul. Dan Tuhan memberikan rechem, rachamim, ya, kasih karunia pada kemandulannya itu memberikan putra. Nah, kemudian Rahel, Lea. Nah, jadi ada 3 dari leluhur ibu-ibu Israel ini yang mandul. Cuman 1 aja yang subur, siapa? Lea. Yang 3 ini mandul. Tapi Tuhan memberikan kasih karunia. Kenapa mandul? Karena manusia yang telah jatuh dalam dosa di bumi yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Karena dosanya Adam. Demikian. Bro Jeko. Baik, terima kasih Bu Rita dan Bapak Ibu sekalian yang ada di YouTube juga yang ada di Zoom telah berpartisipasi mengikuti seminar pada hari ini juga bertanya. Karena itu pertanyaan tadi menjadi akhir dalam seminar mantap kita pada hari ini. Saya yakin banyak ilmu, banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Terima kasih banyak atas undangan dari GKI Manyar. Salam untuk Bapak Gembala. Ya. Salam untuk segenap majelis. Terima kasih Pak Iskandar atas undangannya. Terima kasih. Salam saya untuk Pak Joko Sugiarto dan segenap pengurus GKI Manyar.
Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah mengikuti seminar pada hari ini, Mesias dalam Perjanjian Lama. Kiranya apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Rita menguatkan iman kita akan pribadi Yesus dan Mesias sebagai Mesias dalam Perjanjian Lama itu. Baik, untuk menutup, saya boleh minta kesediaannya Bu Rita untuk memimpin doa penutup sebelum kita akhiri seminar pada hari ini. Terima kasih. Mari kita berdoa. Afinu sheba shamayim yitkadesh shimcha tavo malchutecha kiba shamayim ken baretz. Bapa, kami bersyukur Engkau telah bersama-sama dengan kami untuk mempelajari firman-Mu. Kami percaya Engkau sendiri Tuhan yang menyempurnakan. Engkau sendiri Tuhan yang memberikan kami pengertian melalui Roh Kudus-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan diberkatilah gereja GKI Manyar beserta segenap jemaatnya dan pengurusnya dan majelis yang selalu melayani Engkau di dalam pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati kami semua dan memberkati setiap yang hadir di sini. Terima kasih Bapa atas perlindungan-Mu. Beshem ha'af ve'haben ve'ruah hakodesh ha'elohim echad. Amin. Ya, terima kasih Bu Rita. Ya, terima kasih. Dengan itu berakhir pula acara kita hari ini. Semuanya saya ucapkan terima kasih. Sampai Tuhan bertemu. memberkati. Sehat selalu. Terima kasih Bu Rita, selamat malam. Selamat malam.